Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah ya. Selalu bapak-bapak enggak usah kecil hati kalau di majelis taklim selalu terpinggirkan. Selalu di bagian pinggir dan minoritas ya. Alhamdulillah kalau ibu-ibu selalu jadi kelompok mayoritas. Bahkan kalau di sini masih santun ya, bapak-bapak masih diberi kesempatan. Saya pernah ceramah di mana kebun kopi gitu. Tadinya bapak-bapak teh ada di sebelah sini. Ibu-ibu nambah terus. Kata ibu-ibu teh, "Geus atuh bapak-bapak mah di luar we, keluar." Asli loh Bu, di luar, di Selasar. Pinuh deui ayeuna geus bapak mah di madrasah madrasah. Ya, saya kadang lirik itu aya nu pulang hiji-hiji teu jelas mikrofonnya ya kan. Jadi itulah Bapak yang sabar ya. Kadang-kadang ya Bapak terpinggirkan tapi di hadapan Allah insya Allah mulia ya. Ya. Ibu-ibu yang suka meminggirkan ya. Insya Allah juga berpahala. Ibu, Bapak, tak terasa ya kita sudah di 10 hari terakhir. Rasanya baru kemarin saya duduk di sini di awal Ramadan. Ya. Sekarang sudah di penghujung, artinya penghujung di sini di 10 hari terakhir. Biasanya di 10 hari terakhir itu udah langsung cepet banget, ya, gitu. Apalagi kan saya lihat ibu-ibu di sini mah ahli ibadah pisannya. Jadi ku ibadah mah lebih cepat lagi ya. Nah ini mah hanya untuk review saja sebelum saya masuk ke materi bahwa di 10 hari terakhir itu pertama Nabi ahyal laila itu lebih sedikit tidur. Jadi di 10 hari terakhir Nabi itu idza dakhalal ashrul awakhir, bila 10 hari terakhir Ramadan masuk ahyal laila itu artinya tidurnya lebih sedikit. Bukan nonton drama Korea. Ibu mah gak pernah nonton drama Korea. Hanya ningalian balanjaan. Iya. Ningalian anduk, ningalian keset. Asupkeun kana karanjang. Udah gitu teh. Kata aplikasinya karanjang sudah penuh, keluarkeun deui. Kan Anda mah enggak punya saldo atuh, keluarkeun deui, asupkeun deui. Nah, Ibu, bukan seperti itu, Pak. Ahyal laila di sini yaitu Nabi sering kedatangan malaikat Jibril dan beliau mengulangi bacaan. Jadi perlu diketahui begini. Quran itu turun 2 tahap, Pak. 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini yang terjadi di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran di malam kemuliaan. Tapi ibu bapak kan suka dengar ada memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Paham? Terus apa bedanya? Kan Quran itu katanya turun di Lailatul Qadar. Berarti 10 hari? Terus hari 17 Ramadan apa? Nah, jadi jawabannya begini. Yang terjadi di malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, entah di malam yang mana, sama Nabi dirahasiakan, itu Quran turun seutuhnya. Seutuhnya 30 juz itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, selama 23 tahun dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulainya 5 ayat dari surat Al-Alaq tanggal 17 Ramadan. Terus sampai saat Nabi haji wada
saat beliau berhaji turun turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang terakhir turun. Ayat yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebanyak 5 ayat. Nah, itu berkelanjutan bertahap selama 23 tahun. Nah, jadi Quran yang dulu pertama kali turun di awal tak seperti yang ada di tangan ibu bapak. Enggak. Sampai di 10 hari terakhir malaikat Jibril mendatangi Nabi lalu menyusun ayat-ayat Quran. Begini, malaikat Jibril membaca Al-Fatihah, Nabi mengulangi. Malaikat Jibril membaca Al-Baqarah, Nabi mengulangi. Makanya kalau Nabi itu fatonah, harus punya kecerdasan. Ibu makan dibacakan sekali teh, apa kan gitu kan? Ya kan pastilah gitu dibacakan ya apa? Pasti malaikat Jibrilnya capek hari gitu mah. Nah ya, Nabi Muhammad itu fatonah, satu kali dengar langsung hafal, ya gitu. Jadi malaikat Jibril di 10 hari terakhir itu sering mendatangi Nabi lalu menyusun, mensistematisasikan bacaan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus sampai dengan An-Nas. Maka jadilah yang ada di tangan kita. Ini yang disebut dengan sistematika mushaf. Jadi kalau dibilang coba mana mushafnya? Berarti mushaf itu apa? Quran yang tersusun dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu mushaf. Itu namanya sistematika mushaf. Ada sistematika yang tidak populer di kita, tapi hanya diketahui oleh para ilmuwan bidang Quran, yaitu sistematika nuzul. Sistematika sesuai turunnya ayat. Bagi kita ibu bapak nggak ngerti sistematika nuzul juga nggak masalah. Nggak masalah ada hese eta mah kudu belajar serius ya kan kararieu mah tos sistematika mushaf. Ya saya, Anda sistematika mushaf saja. Ya kan kita bilang coba Bu buka Qur'annya itu yang ada di tangan ibu bapak itu mushaf itu. Karena apa? Sudah tersusun dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, begitu. Itu mushaf namanya, ya kan? Nah, ada lagi nuzul. Kalau nuzul mah Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Muzammil itu pun tidak utuh, terpotong-potong, pokoknya berserakan, ya. Nah, di bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Nabi, ngajari. Nah, itu kemudian disebutkan tadarus. Jadi tadarus itu idealnya ada mentor. Pada zaman Rasul mentornya siapa? Malaikat Jibril. Muridnya siapa? Nabi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sudah faham bacaan Qur'annya bagus, silakan Bu baca. Nanti kalau ada yang salah dibenerin. Silakan baca Bu, ada yang salah dibenerin. Silakan baca. Terus, itu namanya tadarus. Jadi tadarus itu ada mentor, ada murid. Itu aslinya tadarus. Tapi kan tadarus di kita mah ngadares, ngahanca. Ma'anani manilmu kaum malakulnya ladzi walakal maitamal hayat. Nah, kan gitu kan? Bae saralah ge. Nah, kita disebutnya tadarus, tapi enggak apa-apa daripada enggak baca. Ya lumayan gitu juga ya. Malaikat juga terkagum-kagum atau salah wae wani atuh bener tuh. Nah, gitu ya. Jadi cenah Pak Am gimana kalau pas baca teh banyak yang salah? Ya nggak apa-apa, namanya juga kita belajar, nggak masalah. Tapi nanti dengan berjalannya hari perbaiki begitu ya. Nah jadi ibu bapak di 10 hari terakhir itu Nabi mengurangi tidur untuk memperbanyak doa dan baca Quran, memperbanyak sholat malam gitu ya gitu. Karena yang namanya sholat malam itu sebenarnya sejatinya minimal 11, maksimalnya tidak dibatasi. Misalnya ibu ya sudah tarawih
Asal jangan ditutup dengan witir. Tarawih misalnya 8. Tidak ditutup dengan witir. Pulang ke rumah, tidur, bangun jam 2, sholat lagi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa? Nggak dihitung juga nggak apa-apa. Semaunya. Sampai misalnya Anda bangun jam 2, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Udah jam 3 kurang 1/4 nih mau masak. Ibu tutup witir. Gitu. Boleh kayak begitu. Kenapa? Karena la witrona fil lail, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau ibu mau niat setelah tarawih itu sholat malam lagi, jangan ditutup witir. Pulang witirnya nanti gitu. Kata teman-teman teh, "Kamana neng?" "Wih," gitu Dan Anda makan kia takut ditanya sama temennya, bahaya tuh. "Neng kamana?" "Wih." Dah selesai. Ya kan? Iya, udah selesai. Wih. Yang wih sholat uang malam aku. Pamer. Nah, jadi di 10 hari terakhir itu Nabi ahyal laila, lebih menyedikitkan tidur. Jadi lebih banyak untuk tidak tidur tapi untuk membaca Al-Quran dan memperbanyak doa. Ya, Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sekiranya saya diberi waktu untuk melewati malam-malam 10 hari terakhir, doa apa yang harus saya baca?" Maka Nabi mengatakan, kamu baca begini, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Tak ibu, bapak sayang, di 10 hari terakhir ini banyak doa itu. Banyak doa itu. Jadi habis zikir, habis wirid, habis apapun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu maknanya dalam. Pendek, dalam. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau maha pengampun. Ada juga tambahan Allahumma innaka afuwun karim. Boleh. Jadi boleh Allahumma inna afuwun atau Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Tuhibul afwa, Engkau senang memaafkan. Jadi ibu bapak, Allah tuh senang memaafkan. Kan Anda mah cenderung pendendam, Allah mah memaafkan. Ya kan? Kita mah kan cenderung pendendam kan? Sangenah semudah itukah gue maafin elo. Nah, itu mah kita. Katanya Allah itu Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Tuhibul afwa, Engkau itu senang memaafkan. Fa'fu anni, maafkan saya ya Allah, maafkan saya. Nah, ibu pernah dengar mungkin istilah ada afuwun, ada gofaro, Robbana gfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni. Jadi kata-kata gofaro mengampuni, afuwun itu memaafkan. Itu beda makna. Kalau gofaro itu menutupi. Kalau afuwun tuhibul afa itu menghapus. Jadi gini, ya Allah ampuni saya, itu maknanya tutupi dosa saya. Nih, di sini ada tulisan ya. Kalau gofaro artinya saya nutup. Kalau afwun dihapus. Misalnya ini ada tulisan nih ya. Gofaro itu nutup. Kalau ditutup punya peluang dibuka. Kelihatan lagi enggak? Jadi ini ada tulisan nih, tutup. Ya, kalau saya buka kelihatan lagi kan? Tapi kalau ini ada tulisan dihapus. Jadi afuwun fa'fu anni, maafkan aku, artinya hapus dosa saya. Kalau hapus berarti enggak kelihatan lagi. Gitu. Berarti afuwun itu permohonan ampunan tertinggi. Kan ibu ada doa Robbana gfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni saya
Kalau ghafaro itu artinya, ya Allah tutup dosa saya sehingga tidak kelihatan dosa saya, tidak dihisab dosa saya. Nah, sementara kalau afuwun, hapus dosa saya. Berarti kata afuwun itu lebih tinggi daripada ghafaro. Gitu. Bisa dipahami maksud saya, Bu? Jadi kalau tulisan itu ditutup, bisa aja dibuka lagi. Tapi kalau ghafaro, kalau afuwun dihapus. Gitu. Ya. Itu perbedaan. Jadi doa ini Ibu Bapak di 10 hari terakhir itu kudu rada ya sering. Ya, Bunda Aisyah aja nanya, ya Rasulullah, kalau saya diberi umur, ya, apa yang bisa saya baca di saat 10 hari terakhir, apalagi di saat malam Lailatul Qadar? Ya kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan. Maafkan hamba ya Allah. Kenapa, Bu? Karena ada 2 waktu, 2 momentum di mana Allah banyak memaafkan manusia. 1 Ramadan. Jadi momentum di mana Allah banyak memaafkan manusia itu 1 di bulan Ramadan, 2 saat berhaji. 2 momentum. Jadi sebenarnya kapanpun kita mohon ampun, Allah akan ampuni. Ya. Karena sebenarnya Allah itu Maha Pemaaf. Bahkan di dalam Az-Zumar ada firman Allah yang mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Jadi dari ujung sini, semua pernah berbuat dosa. Semua pernah. Semua pernah, tidak ada yang suci. Kalau di antara ibu ada yang misalnya siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, angkat tangan, saya mau kasih hadiah umroh. Kalau ada yang berani ngangkat tangan, saya bilang itulah dosa Anda sok suci namanya. Jadi umrohnya tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa. Nah, sok suci. Jadi gini, manusia mah begitu merasa diri suci dari dosa, tah dosa nate eta apa? Sok suci. Ya. Makanya Quran mengatakan wala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa dirimu bersih. Jangan merasa dirimu suci. Jadi kita kudu sering mohon ampun. Ya. Nah, jadi kapanpun silahkan. Coba bayangkan. Sebenarnya yang dibutuhkan manusia mah ampunan, Bu. Asli sejatinya yang dibutuhkan kita adalah ampunan. Jadi kalau Ibu, Bapak ingat saya dalam sholat, mohonkan ampunan untuk saya. Ya Allah, ampuni Aam Amiruddin, dosa-dosanya ampuni. Apalagi kalau saya meninggal, doakan agar dosa saya diampuni. Karena tidak ada yang dibutuhkan manusia kecuali ampunan. Hanya itu sebenarnya yang dibutuhkan manusia mah ampunan. Itu sebabnya ba'da sholat saja, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullah. Coba bayangkan. Padahal dalam sholat mah gak ada perbuatan dosa. Gak mungkin kan kita lagi sholat ngagosip, benar gak? Gak mungkin. Tapi kan di majelis taklim sok aja ngagosip. Hari kamu tahu gak? Kan Pak Aam teh, nah ngagosip. Hari kamu, apa kabar atuh? Sama nawai. Kamu nggak tahu kalau Pak Aam teh ini. Nah, jadi kalau mendengarkan tausiah mah ada gosip. Tinggalita si Ibu Noeta. Kan manehna teh. Nu mana? Jangan dilihat lagi ngeliatin ke kita. Ya kan? Ya kan? Kalau di majelis taklim peluang berbuat dosa ada kan? Si Ibu mana? Jangan pura-pura lihat ke sini, dia lagi lihat ke kita. Oh ya. Nanti diteruskannya kemun manehna ningali ka ditu ku orang diomongkeun deh. Nah, berbuat dosa enggak? Ibu lagi majelis taklim, peluang berbuat dosa ada. Lagi majelis taklim, salat manaon, Allahu Akbar. Enggak ada dosa. Ya.
nggak ada. Ya paling rada-rada nggak khusyuk lah sedikit ya. Ya gitu. Tapi kan nggak dosa. Tidak khusyuk itu tidak dosa, hanya mengurangi kualitas sholat, ya kan? Dan nggak ada orang yang sedang sholat nggak gosip, nggak ada. Tapi Anda tahu begitu assalamualaikum, astagfirullah 3 kali nih. Kebayang nggak kalau pulang dari mall berapa itu istighfarnya? Ya tiap orang ku Anda dikomentari, si ibu itunya bajunya meni ararane, ih aneh, tong seserian dosa kamu. Mata pulang dari mall berapa tuh istighfarnya? Ya, pulang dari reuni istighfarna dahsyat itu. Sekarang saya ingin tanya, kalau kita habis majelis taklim, doa kafaratul majelis apa? Subhanaka Allahumma astaghfiruka. Doa setelah majelis taklim tahu nggak? Aku mohon kepadamu, astaghfiruka, aku mohon ampun dan aku bertaubat. Kenapa? Walaupun kita di majelis taklim, mungkin dosa ente banyak. Mungkin saja saya tidak bermaksud berbuat dosa, tapi omongan saya ya menyakiti Anda. Contoh misalnya Bu, alhamdulillah sekarang udah hari ke 22 ya. Saya mah udah turun 2 kilo. Kok ibu kayak naik 4 kilo ya? Ibu, itu teh kan saya ngomong apa? Ibu, celeb. Ya enggak? Padahal saya tidak bermaksud nyakitin ibu. Ini mah cuma cerita. Saya mah Bu udah turun 2 kilo. Ya, 3 kilo ketang saya tes sekarang teh udah turun 3 kilo. Ibu turun berapa? 4. Naik 4 kilo. Ibu bukannya naon wae tapi 4 kilo. Nah, kan gitu. Mohon paham dihajar ku gorengan teras. Oh pantesan. Kan itu seperti tidak mengandung dosa, tapi Anda nyelek kita. Artinya apa? Di majelis taklim saja ending ujung dari doanya astaghfiruka wa ya Allah, aku mohon kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan manusia mah dalam hidup tuh ampunan. Coba dalam sholat itu banyak mohon ampunnya. Ba'da sholat aja astagfirullahnya 3 kali. Berarti sehari aja kita paling tidak 15 kali yang eksplisit mengatakan astagfirullah. Jadi sebenarnya setiap saat kita butuh ampunan. Namun ada 2 waktu momentum yang paling banyak Allah memberikan ampunan. Ramadan. Mentak di bulan Ramadan teh kudu banyak mohon ampun. Jadi permohonan yang paling sering kita mintakan tuh mohon ampun. Dari mulai doa Rabbana dzalamna anfusana sampai dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau ibu cukup ibu karena enggak hafal doa-doa yang panjang-panjang, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus diulang. Kenapa? Karena di antara momentum yang paling banyak Allah memberikan ampunan saat Ramadan. Dan Bapak Ibu, kalau Anda diberi takdir yang baik oleh Allah untuk berhaji, terutama saat wukuf di Arafah, itu mah momentum terbaik. Jadi kalau kita berhaji berumrah tuh ketika tawaf banyak mohon ampun. Apalagi puncaknya saat haji itu wukuf, khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah ketika wukuf di Arafah. Tapi kan faktanya yang bisa berhaji itu hanya sebagian kecil. Setiap tahun dari penduduk Muslim Indonesia yang 200 juta hanya 200.000 setiap tahun, dan antrian haji sekarang ini sudah 5,6 juta. Masa tunggunya 26 tahun untuk yang haji reguler. Yang haji khusus sekitar 5-7 tahun. Makanya Bapak Ibu bagi yang sudah berhaji, sudahlah gak usah haji lagi. Kalau ada rezeki mah umroh ya, umroh aja, gak usah haji lagi. Ya kan, gak usah haji lagi. Ya, ada yang bilang Ari Pak Aam tiap tahun. Aku mah ada kepentingan lain. Dan Anda masuk itu
sekali hari dia. Nah, kecuali ibu, bapak misalnya berhaji, bapak nemenin orang tua atau nemenin istri ya. Karena ada jamaah haji percikan iman tahun 2010 dia pergi haji sama saya. Begini sama istrinya di belakang Ka'bah ya. Nah, tahun 2025 pergi lagi, begini lagi sama istrinya, tapi beda istri. Hari yang pertama mah Kokom, nuka dua mah Iin. Nah, kenapa? Karena istri pertama yang 2010 teh yaitu Bu Kokom, Bu Haji Kokom pupus, meninggal. Nikah lagi dengan Bu Iin, berhaji lagi tahun 2025, itu mah nggak masalah karena ganti istri gitu. Tapi kalau istrinya masih kokom-kokom juga malah Pak, foto saya sekali. Nah sekali ya gitu. Kenapa? 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 Karena antriannya begitu banyak. Ya antriannya 5,7 juta gitu kata Pak Menteri, itu 5,7 jutaan, coba bayangkan 26 tahun nunggunya ya, 26 tahun. Nah umroh saja nggak apa-apa karena umroh juga ada momentum doa terbaik. Tapi kan itu tidak banyak, maksudnya dilihat dari jumlah penduduk Indonesia itu jumlahnya menjadi sedikit. Tapi yang bisa kita lakukan tiap tahun saat Ramadan. Nah mumpung masih ada sisa-sisa hari ya, yuk kita berusaha untuk banyak mohon ampun saja sama Allah. Mohon ampun. Karena yang paling dibutuhkan oleh manusia apa? Ampunan. Sebenarnya yang paling banyak dibutuhkan itu cuma itu. Ya gitu. Bapak Ibu, nah di Ramadan terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan itu harus melahirkan kesadaran. Harus melahirkan apa? Kesadaran. Namanya yaqdhah. Kesadaran. Satu, kesadaran untuk introspeksi diri. Jadi Ramadan yang kita lakukan ini harus melahirkan kesadaran. Yang pertama, kesadaran introspeksi diri, kesadaran untuk muhasabah ya. Kesadaran untuk muhasabah. Ibu, kan namanya manusia mah makhluk yang suka khilaf. Suka nggak nyadar kalau itu teh salah. Maka sering-seringlah introspeksi diri. Introspeksi diri itu artinya bercermin. Nah introspeksi diri itu ada dua cara. Muhasabah itu ada dua cara. Cara pertama, ibu merenung. Ya, yang saya lakukan dari duhur ke asar apa, dari asar ke maghrib apa. Jadi kalau nanti kita sholat duhur, merenung. Dari subuh sampai duhur teh apa sih yang saya lakukan. Kalau banyak kebaikannya, ya Allah terima itu sebagai amal soleh. Kalau ada salah-salah segera bertobat. Nanti kita sholat asar, introspeksi, itu namanya muhasabah dengan cara merenung. Tapi ada juga muhasabah dengan cara minta bantuan orang. Misalnya saya bilang sama istri saya, Mah apa yang menurut mama dari perilaku ayah yang buruk itu apa? Kasih tahu. Istri saya diem aja. Apa mah? Mama bingung, banyak banget. Nah, ya kan? Ibu kalau digituin sama istri, apa kata bapak? Misalnya gini, saya bilang sama istri, Mah, tunjukin deh apa yang harus ayah perbaiki. Ya biar ayah lebih bagus. Kata istri saya teh, speechless ayah. Hah? Speechless? Nah, udah susah ngomongnya. Kenapa? Banyak banget. Nah kalau begitu Pak, sebutkan. Coba atuh sebut tiga yang menurut mama penting. Nah 3 dia ngomong, maka bapak perbaiki yang 3 itu. Nanti nanya lagi, apalagi mah, perbaiki lagi gitu ya. Dan kalau nanya kekurangan kita, jangan bela diri, jangan. Misalnya ibu teh mau nyoba ya melaksanakan apa yang disebut muhasabah. Ayah, apa kekurangan mama yang bisa mama perbaiki?
Kata suami teh, suami Anda makan sieun pisan ku Anda teh. Jadi takut mamah marah. Enggak ayah, mamah baru dengar tausiah. Mama ingin, ini kan katanya saum yang berhasil itu melahirkan kesadaran. Nah salah satunya katanya tanya cek Ustaz Aam itu masuk mamah marah. Benar ya. Gini mamah tanya, maaf ya mah bisi tersinggung. Mamah teh kadang-kadang nggak jelas sebab ujug-ujug marah ke ayah. Cek saha? Pastilah ada sebab. Nggak ada sebab. Ayah we tengah rasa tuh ayah sebab. Tabu jangan gitu. Jadi kalau kata suami teh, ayah mamah teh kalau marah suka nggak jelas sebabnya. Oh iya, apalagi ayah gitu. Apalagi ayah. Iya mamah teh. Ayah tahu ayah teh salah, tapi ku mamah teh sok diungkit-ungkit nu 10 tahun lalu. Makanya ke pacaran wae sok dibahas lagi. Ya udah kalau udah ayah minta maaf dan mama maafkan berarti tong dibahas deh. Oh iya ayah, apalagi gitu. Jadi yang namanya muhasabah, Anda tong membela diri. Jika nu tadi apa? Cek saha tara. Udah dengerin aja. Nah, gitu ya. Nu katidu apa ayah? Ya ayah cuma nyebut 3 aja ya. Katilu mamah teh sering kesurupan. Kesurupan? Ya mah kesurupan balanja mah. Kalau mamah kesurupan setan, ayah tinggal baca ayat kursi sama falak binas dan kulhu. Tapi mamah kalau udah kesurupan balanja, ayah teh bingung surat apa yang harus dibaca. Oh gitu ya. Nah jadi yang namanya muhasabah itu artinya ada yang sama sendiri, ada yang ditanyakan. Karena gini Bu Pak, perasaan saya tidak pernah mengecewakan istri. Pas saya tanya ternyata saya banyak mengecewakan, mungkin gitu kan. Nah ibu juga begitu, merasa ibu mah tidak pernah mengecewakan suami, padahal salakimu neges ancur hati nanti. Nah makanya tanya. Nah termasuk ke anak-anak, sini nak sayang peluk ya, sayang maafin mamah ya, mamah teh kadang ya saking pengen kamu ini sukses di kemudian hari, kadang mamah mungkin ngomong suka nyakitin kamu, maafin mamah ya. Walaupun mamah niatnya bagus, tapi mungkin saja omongan mamah nyakitin kamu, maafin mamah ya. Apa salahnya kita melakukan itu? Ya, hese dan hese kakara gini nasehatin can dicoba hese. Nah, cobaan heula atuh. Nah, kalau udah dicoba nanti pengajian berikut Pak Aam hese susah ya can dicoba kalau hese atuh. Jadi coba dulu ya, coba dulu ya. Jadi ternyata ibu sahabat-sahabat tercinta itu, jadi Ramadan itu harus melahirkan sebuah kesadaran untuk introspeksi diri. Nah ini dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Kesadaran untuk introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Betul enggak Bu? Ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, betul ya? Oke, ya. Jadi ayat itu mengatakan, hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Ibu sering kan dengar para ustadz mengingatkan di awal-awal Ramadan, kenapa Allah mewajibkan puasa? La'allakum tattaqun, kan gitu kan? Agar kamu takwa. Nah, buah dari takwa kesadaran untuk kesadaran untuk introspeksi. Makanya di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sama hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Bentuk takwamu itu adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Coba perhatikan apa yang sudah kamu lakukan agar hari esokmu lebih bagus, agar akhiratmu lebih bagus. Atau hari esok di sini adalah esok dalam arti ya di dunia, agar nanti
bulan depan lebih soleh, bulan depannya lebih bagus. Jadi ternyata saum itu satu harus melahirkan kesadaran introspeksi itu, ya. Kudu sering-sering menatap diri kita, apa kekurangan diri kita, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita perbaiki. Ingat, manusia itu tercipta tidak sempurna, itu ya. Yang kedua, ya, kesadaran untuk perbaikan diri. Apa Bu? Nah, jadi gini, yang pertama mah kesadaran introspeksi. Kan dengan begitu kita tahu kan kekurangan kita ini, itu, ini. Nah, apakah cukup di situ? Tidak. Sok perbaiki. Ya. Kalau misalnya suami ibu bilang, ya mamah teh kalau marah suka nggak jelas, ujuk-ujuk marah. Tah, engke mah ek marah teh inget-inget. Jelas teh, iya, jelas teh. Nah, gitu. Aku marah sama suami jelas enggak nih? Pas dipikir, nya teh jelas, tong marah. Enggak kan? Karena suami ibu pernah bilang, mamah teh kalau marah kadang suka nggak jelas. Pernah ayah nanya, mah kenapa? Mikir. Apa mikir? Ya kan? Nah, ternyata Bu nanti mah setelah ibu tahu bahwa ibu teh kalau marah suka nggak jelas sebabnya, nanti mau marah sama suami, ya kan? Tanya, kenapa ya aku marah sama dia? Apa sebabnya? Apa ya? Terjadi, perbaiki diri. Kata suami kan ibu suka kesurupan. Maka pas balanya ibu sendiri yang memulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Gimana caranya? Ayah, pokoknya mun pas balanya ayah jauh dari mama. Supaya mama tidak minta dibayarin. Jadi begitu mama asup ke toko, ayah keluar. Gitu. Ya, supaya ayah tidak stres. Jadi artinya ada gitu Bu. Ada perbaikan. Terus ngapain saya tahu kekurangan tapi saya tidak perbaiki? Maka yang bagus adalah kesadaran untuk perbaikan diri. Nah ini dijelaskan di At-Tahrim ayat 8. Di At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat itu kan artinya perbaikan diri, Bu. Inti dari taubat itu kita memperbaiki diri, itu intinya. Jadi di Ramadan terakhir ini kita harus menemukan kesadaran. Kesadaran ini pertama kesadaran introspeksi diri. Yang kedua kesadaran untuk memperbaiki diri. Karena dengan introspeksi kita menemukan kekurangan-kekurangan. Jangan lupa manusia itu tercipta dengan segala kekurangan. Ibu kalau melihat orang itu sempurna itu karena kita melihatnya di satu sisi. Di sisi lain kita nggak tahu, ya begitu. Ada orang yang ibu lihat sempurna karena kaya. Ternyata sisi lainnya itu kaya tapi pelit. Teteh mah senengnya punya suami teh meni kaya gitu. Si istrinya teh senyum dina hatena ngan pedit. Gitu kan. Ya kan masa istrinya ngomong, "Ya tapi pedit enggak kan?" Teteh punya suami teh meni ya Allah, kaya raya. Alhamdulillah. Dina hatena dia. Ya. Teteh punya suami teh meni dermawan, apapun. Apa Bu? Nggak jelas. Sekarang gimana? Kurang jelas katanya. Ya. Bagaimana sekarang? Oke. Kalau begitu saya lupa kalau saya sedang tausiah. Kita lanjut saudara. Cek.
Yang ini gimana Bu? Yang ini gimana? Jelas. Lanjut. Yang ketiga adalah satu kesadaran. Tuh kakarage. Kesadaran introspeksi. Dua, kesadaran. Tiga, kesadaran untuk berikhtiar yang sungguh-sungguh. Ini kita harus punya kesadaran bahwa kita ini harus ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ibadah yang sungguh-sungguh, cari nafkah yang sungguh-sungguh, ya, taubat yang sungguh-sungguh. Jadi nggak ada istilah ngasal. Semuanya dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, gitu. Kenapa saya selalu bawa catatan? Karena saya ingin menyampaikan tuh sungguh-sungguh. Saya berusaha untuk menyusun 1, 2, 3 supaya saya nggak ngelantur kemana-mana. Kan penceramah mah kalau nggak terikat itu sok ngelantur kemana-mana. Hayang manehna kamana, ngomong kamana, pas karunya jamaah, pas bubar teh ustadna ngejelaskeun naon, dukanya duka da sagala diobrolkeun. Nah, maka salah satu bentuk kesungguh-sungguhan saya adalah setiap saya menyampaikan materi selalu saya siapkan poin apa saja yang harus saya sampaikan. Itu bagian dari kesungguh-sungguhan saya sebagai pembicara. Kesungguh-sungguhan ibu yang mendengarkan, nyatet, bawa Quran, itu kesungguh-sungguhannya, ya kan? Jadi ternyata setiap orang itu butuh kesungguh-sungguhan, gitu. Ibu masak, coba yang sungguh-sungguh. Ulah ngasal. Bu, napa masak teh ngasal? Di dahar syukur, tadi dahar keur ucing. Nah, salah. Jadi ibu kudu segala sesuatu sungguh. Ayatnya sudah jelas, ini dekat dengan keseharian kita. Coba kira-kira ayat yang mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat apa? Ya. Nah, itu surat Al-Insyirah alias Alam Nasroh. Karena saya pernah bilang, coba Pak baca Al-Insyirah. Gak hafal Pak. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka misroh. Eta kene. Coba baca Al-Insyirah. Al-Insyirah Pak. Al-Insyirah. Gak hafal Pak. Coba alam nasroh laka sodrok wa wadokna. Oh eta. Ngomong dong alam nasroh. Nah, jadi di ayat itu ada kalimat faidza farogta, kalau kau selesai melakukan satu pekerjaan, faidza farogta fansob, sok kamu lakukan lagi yang lain dengan segala kesungguhan, dan wa ila rabbika farghab, hanya berharap kepada Tuhan. Jadi Bu, kalau kita melakukan yang terbaik, cari ridho Allah. Ya, ibu bapak datang ke sini, lakukan yang terbaik sambil mencari ridho Allah. Saya hadir di sini, saya akan lakukan yang terbaik, mencari ridho Allah. Jadi sebenarnya ila rabbika wa ila rabbika farghab itu merupakan pengunci. Kalau kita sungguh-sungguh cari ridho Allah. Sebab kalau kita cari ridho manusia mah suka angin-anginan. Kadang bilang makasih, kadang enggak. Ya kan gitu. Kalau kita cari keriduan manusia mah susah. Cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan itu 1 melahirkan kesadaran introspeksi, 2 melahirkan kesadaran perbaikan diri, 3 melahirkan kesadaran untuk ikhtiar yang sungguh-sungguh. Itu surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, ya. Ayat 7 dan 8. Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Gitu. Nah, terus yang keempat, kesadaran untuk menjaga totalitas.
Apa Bu? Kesadaran untuk menjaga totalitas, ya. Menjaga totalitas itu ya selalu melakukan yang terbaik, ya. Ini dijelaskan di surat Al-Mulk ayat 2 yang sering jadi pembuka setiap kali saya ceramah. Saya itu kalau ceramah selalu membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Sebenarnya itu mengingatkan saya bahwa saya harus total dalam segala hal. Jangan ngasal, jangan abal-abal, kudu sungguh-sungguh. Nah, Ramadan itu mengajari kita totalitas, ya. Salat yang totalitas. Salat yang totalitas itu yang tumakninah. Pernah ada orang yang datang ke Nabi, salat dia, lalu nyamperin Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Nabi? A'id sholataka fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, tadi sholatmu tidak sempurna. Orang itu sholat lagi. Udah gitu, dia datang lagi ke Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi, A'id sholataka fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, tadi sholatmu belum sempurna. Sampai 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, kalau kamu sholat, jangan terburu-buru. Tapi tumakninah, sok kamu takbir dengan tumakninah. Takbir tumakninah itu begini Bu. Bayang tuh. Kan ada orang yang gini Bu, sami Allah teh Bu, ya kan gini. Ya. Sami Allahu liman. Apa? Makanya hamidah dahi di bawah. Gitu. Jadi kudu total kata Nabi. Sumarka. Kamu ruku hatta tatma'inna rokian. Sok ruku tuh yang tumakninah. Ruku, sujud, ya. Makanya jangan panas lihat yang tarawehnya ngebut. Kan ada tuh di IG-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gitu. Akhirnya ayat jigana yang udah sepuh kieu we nangtung. Nah, karena dia nggak bisa ngikuti, gitu. Nah itu teh sebenarnya tidak totalitas, ya, tidak totalitas. Jadi ibu jangan suka panas lihat orang yang sholatnya ngebut. Makanya saya lagi umroh suka bilang, Bapak Ibu kalau tawaf melangkah pelan-pelan sambil berdoa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah, pelan-pelan aja. Karena saya lihat banyak yang tawaf itu zigzag, kain kosong sep gitu kan, gitu. Itu teh aya no tawaf kayak gitu. Tolonglah Bu, tawaf itu bukan F1, bukan perlombaan mobil, kebut, jangan. Tapi kudu tumakninah. Itu yang disebut dengan totalitas, ya. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya, gitu. Makanya Anda tahu enggak? Sebenarnya sholat taraweh, sholat tahajud itu tidak, yang paling hebat itu tidak berkutat di rakaat, tapi lebih fokus berapa lama Anda baca. Contoh, saya sholat 11 rakaat, tahajud 11 rakaat. Rakaat pertama kulhu, kedua inna atoina, ketiga wal asri, keempat balik lagi ke kulhu. Boleh enggak? Sah. Nah, 4 rakaat. 4 rakaat berikutnya inna atoina wal asri, kul huwallah wal asri. Boleh? Sah. Beres 4 rakaat. Terus witir. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Boleh? Sah. Nah,
Itu saya. Kalau Bapak, Abah Jenal mah rakaat pertama amma yatasaaluna anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Abah Jenal mah rakaat pertama teh tamat amma yatasaalun, dipikir kita mau ruku, beliau enggak, langsung ke wannazi'ati gharqa wannashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Tamat. Saya pikir beliau mau ruku, ternyata langsung abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Aku pikir beliau mau ruku, tamatnya langsung masuk idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal. Aku pikir mau ruku, ternyata beliau masuk ke idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Jadi beliau itu sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, tapi di 2 rakaat teh sajuz. Menurut Anda hebat saya yang 11 rakaat, apa hebat Abah Jenal yang cuma 2 rakaat tapi suratna sajuz? Udah Anda mah Anda pakai hebat saya. Naon kamu? Hebat siapa? Hebat saya. Ibu, nah berarti sebenarnya orang kalau sudah advance itu tidak terlalu memikirkan rakaat. Orang yang berkutat di rakaat masih abal-abal. Masih abal-abal. Ngitung 11. Ibu kalau dengar Bapak, kalau sudah ahsanu amala mah 1 rakaat bisa 1 juz. 2 rakaat 2 juz. Maybe mungkin dia cuma 2 rakaat tapi bisa 1,5 jam. Anda 11 rakaat 11 menit. 11 rakaatnya 11. Jadi ahsanu amala tuh kayak begitu. Makanya saya bilang kalau sholat malam tuh sebenarnya angka-angka itu menjadi tidak penting bagi yang udah advance level Abah Jenal. Jadi kan makanya saya bisa ngukur orang itu udah advance dan tidak. Orang tuh Bu, kalau sudah level atas mungkin dia cuma witir, tapi 2,5 jam witir saja. Karena suratnya panjang. Nah Anda mah 11 rakaat. Seberapa menit? Ente 10 menit. Aku juga gitu, bingung hitungnya bagaimana 11 rakaat bisa tamat dengan 10 menit. Nah itu yang disebut dengan ahsanu amala gitu ya. Jadi makin kesini orientasi kita memang jadi ke kualitas gitu ya. Oke, itu kesadaran yang keempat. Kesadaran yang kelima adalah kesadaran untuk beradaptasi. Kesadaran untuk menyesuaikan diri. Ya, kesadaran untuk menyesuaikan diri. Ini dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd. Saya ambil potongan ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah keadaan dirinya. Ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Ayatnya agak panjang, tapi sama saya diambil yang intinya. Ar-Ra'd ayat 11, coba dicek. Ar-Ra'd ayat 11. Awalnya apa Bu? Lahu mu'aqibatun ya. Lahu mu'aqibatun, ya betul. Jadi Bu, ayat itu mengatakan semua manusia itu harus beradaptasi. Adaptasi dalam kebaikan, bukan adaptasi dalam keburukan. Menurut Anda untuk keburukan butuh adaptasi enggak? Butuh. Untuk kebaikan butuh adaptasi? Butuh. Jadi bagaimana Ramadan itu harus melahirkan kesadaran untuk beradaptasi dalam kebaikan. Contoh, saya tidak pernah sholat malam. Dilatih sama Ramadan sholat malam. Dengan cara apa? Taraweh. Dengan cara apa? Dilatih bangun. Saya misalnya biasa bangun teh pas adzan subuh. Sekarang makan setengah jam sebelum adzan subuh atau 1 jam sebelum adzan subuh saya bangun.
dilatih. Nanti setelah Ramadan beradaptasi, tetap bangun jam 3:30. Ini nah setelah Ramadan jadi 6:30. Kebayang nggak? Biasa lagi Ramadan teh 3:30. Begitu hari raya Idul Fitri dan seterusnya 1:30. Berarti kita tidak beradaptasi dalam kebaikan. Gitu loh Bu. Kita di bulan Ramadan punya pembiasaan memaksakan diri tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Maka setelah Ramadan beradaptasi dengan kebaikan yang kita bangun, yaitu membaca Al-Quran. Gitu. Mama, kok nggak baca Quran? Udah Ramadan khotam. Nah, berarti tidak beradaptasi dengan kebaikan yang kita biasakan di bulan Ramadan. Nabi itu katanya di bulan Ramadan beliau itu orang dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Maka setelah Ramadan beradaptasi dengan kedermawanan itu, gitu loh. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi ternyata beradaptasi itu suatu yang harus butuh tekad kita. Makanya Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya. Gitu ya. Nah Ibu, ternyata adaptasi ini menjadi kekuatan bagi kita sehingga suatu yang tadinya berat jadi ringan setelah kita membiasakan diri beradaptasi. Bagi orang tertentu bangun 3:30 penderitaan. Kenapa ibu-ibu mah bangun jam 3 biasa-biasa aja? Kenapa? Karena sudah terbiasa, sudah beradaptasi. Bagi orang tertentu datang ke majelis taklim seperti ini itu berat. Ya. Tapi bagi ibu-ibu gampang. Kenapa? Nah, dengar Bapak Ibu, suatu yang baik terus kita jaga untuk beradaptasi lebih baik. Begitu. Karena apa? Begitu kita beradaptasi dengan keburukan, maka kita biasa dengan keburukan. Kalau kita beradaptasi dengan kebaikan, maka akan baik juga. Ibu tahu apa? Bancet? Apa bancet? Kodok, bancet atau bancet dah orang Ciamis jadi bancet. Kodok yang suka dimakan swike, tahu ya? Nah, orang Ciamis sebutnya bancet. Swike. Ya Bu, swike itu katak. Itu dia katak seneng ngambang di air. Jadi kalau kita masukin ke air katak itu, coba Ibu perhatikan, katak itu senengnya di air yang dingin atau di air yang anget kuku. Dingin ya. Nah, Ibu menjawab tongarang. Dingin? Enggak. Yang namanya kodok, katak. Itu teh dia seneng di air yang anget kuku. Makanya kalau di sawah nanti jam 11 kan air teh kena terik matahari anget kuku, Anda bakal lihat di sawah banyak katak yang ngambang. Itu bukan mati, dia menikmati hangatnya air. Saya ngomong tadi dingin gitu saya. Jika geus ngobrol wae jeung katak. Nah, jadi katak itu paling seneng di air hangat, anget kuku. Nah, sekarang kita bikin eksperimen. Ada panci diisi air. Saya panaskan di 50 derajat. Lalu katak dimasukkan ke situ. Dia akan nyantai apa kaget? Berontak. Kenapa? Kepanasan, sangat panas. Nah, sekarang uji coba yang kedua, air yang di panci besar itu dihangatkan. Kasih api kecil, begitu anget kuku, masukin katak. Maka dia nggak akan berontak, dia malah akan ngeunah enak nyantes. Dia tidak tahu kalau di bawah itu ada api yang kecil, tapi kecil banget ya. Tapi sekecil-kecilnya api kalau terus menerus kira-kira api airnya manas kan? Tahu nggak Bu? Eta si katak anteng sampai air itu mendidih dia nggak berontak, anteng
Tapi pae. Mati hari kamu. Terus saya dimakan tah. Nah, jadi Anda mah kuatnya, lin kuat mati. Kan airnya ngagolak, mendidih. Hanya maksudnya si katak itu tidak berontak. Tahu nggak? Tidak berontak. Jadi kenapa tidak berontak? Karena airnya itu pelan-pelan sampai dia menikmati, sampai mendidih, kutuk, mati dia, mati. Tapi sampai mati tidak ada pemberontakan. Artinya betapa pentingnya proses adaptasi. Seberat apapun, asal Anda beradaptasi itu jadi ringan. Gitu. Bu, kadang kalau kita lihat di berita ya, kita sedih sekali. Lihat saudara-saudara kita di Palestina berbuka sahur itu menyedihkan. Sampai kadang-kadang saya suka nggak tega nontonnya. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka happy? Kenapa mereka senang di tengah kesusahan itu? Karena sudah melalui proses adaptasi. Nah, awal-awalnya pasti berat banget, tapi adaptasi. Nah, udah. Jadi kita ini kudu beradaptasi dalam kebaikan supaya kata orang itu berat jadi ringan. Mungkin bagi orang tertentu bangun jam 3 itu berat. Tapi kenapa bagi bapak-bapak ringan? Karena Anda sudah beradaptasi. Makanya Ramadan itu mengajari kita apa? Untuk beradaptasi. Nah, ingat, hal-hal yang baik-baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, adaptasikan diri kita untuk menjaga keberlangsungan itu, ya. Yang keenam, kesadaran untuk mendengarkan nasihat. Ya. Kesadaran untuk mendengarkan nasihat. Ini dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar ayat 18, ya. Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaul. Orang yang mendengarkan nasihat. Betul, Bu? Alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana, lalu dia ikuti nasihat itu. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, Ibu Bapak, kalau Anda perhatikan mungkin di bulan Ramadan itu seringkali jadwal nasihat banyak sekali. Maka berjuanglah kesadaran untuk mendengarkan nasihat. Begini, manusia itu makhluk yang suka hilaf. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Beri peringatan. Karena manusia itu suka lupa, suka hilaf. Makanya walaupun kita dengar nasihat itu berulang-ulang gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Saya misalnya dengar khutbah Jumat, saya resapi kalimat per kalimat dari ustadz yang menjelaskannya. Walaupun saya hafal ayat yang beliau sampaikan, saya hafal hadis yang beliau sampaikan. Tapi beda ketika saya dengar, saya diberi pupuk. Ya, makanya sering-seringlah mendengar nasihat kebaikan. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Berilah peringatan, dengarkan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Nah, di sini dikatakan di surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana, dia ikuti. Jadi ternyata harus diulang lagi, Bapak Ibu, dan ini sudah jadi SOP, standar operasional prosedur. Misalnya gini, kalau kita di gedung yang sudah ISO berapa gitu, kita kumpul nih, itu tadi dikasih tahu, bila terdengar suara alarm kebakaran, itu sesungguhnya kebakaran, karena kami tidak sedang melakukan simulasi. Bila terjadi demikian, maka seluruh hadirin harus masuk ke pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri, tidak boleh menggunakan lift. Itu tadi diulang, Bu. Ya, nanti besoknya ada materi lagi. Itu ada yang mengulang. Apabila terjadi gempa, maka yang harus dilakukan adalah begini. Di bawah ada titik kumpul, semua berada di situ. Tidak menggunakan lift, tapi menggunakan tangga dengan tenang, tidak terburu-buru. Itu besoknya
di gedung itu lagi, diulangi lagi. Itu SOP-nya, Standard Operational Procedure namanya. Iya Bu. Nah, Ibu kalau naik pesawat, coba tiap naik pesawat dijelaskan ya, cara menggunakan sabuk. Bila mengalami penurunan oksigen maka akan keluar dari atas. Dan apabila punya anak, pasang dulu kita baru anak, bukan anak dulu. Nah, anak selamat orang ngap-ngapan orang heula anak. Itu urutannya begitu. Pasang dulu baru ini. Bila terjadi kedaruratan pesawat, maka ditunjukkan ini pintu darurat, ini pintu darurat, ikuti. Itu tiap naik pesawat diulangi. Kenapa? Tanda bahwa memang manusia mah perlu diulang-ulang. Ya kan? Ibu dengar nasihat itu saya yakin. Yang saya sampaikan ini bukan yang pertama kali Anda dengar. Mungkin dari ustadz yang lain juga sudah Anda dengar. Dari saya juga sudah Anda dengar. Tapi dengar lagi. Kenapa? Itulah manusia. Harus diulang gitu ya. Nah itu yang disebut kesadaran untuk mendengarkan nasihat. Yang ketujuh, kesadaran untuk berbagi ya. Nah jadi yang ketujuh itu kesadaran untuk berbagi ya. Yang pertama apa? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Kesadaran introspeksi diri. Kedua, kesadaran perbaikan diri. Tiga, kesadaran ikhtiar. Keempat, kesadaran totalitas. Lima, kesadaran beradaptasi. Enam, kesadaran. Yang ketujuh, kesadaran berbagi. Ibu bapak, manusia itu makhluk sosial. Kita itu butuh orang lain. Saya harus mengatakan terima kasih. Ibu bapak sudah hadir di sini. Tanpa kehadiran ibu bapak, saya juga gak akan semangat tausiah. Misalnya ibu bapak gak hadir, yang ada cuma panitia opatan. Dan orang hoream, ajak we ka tukang ngobrol beres. Benar gak? Jadi sungguh saya berterima kasih. Ibu bapak sudah hadir di sini. Memenuhi undangan percikan iman. Karena tanpa kehadiran ibu bapak, maka kami tidak ada apa-apanya. Tapi ibu bapak juga kudu berterima kasih ke kami. Ibu bapak datang ke sini, ngapain kalau nggak jelas? Ujung-ujung ngumpul, mau apa Bu? Duka. Ibu duka, aneh atuh ya. Bener nggak sih? Jadi artinya ibu diperlukan oleh saya dan teman-teman, saya diperlukan oleh ibu. Ya. Terus saya berterima kasih pada manajemen Masjid Agung Trans Studio Mall. Kenapa? Trans Studio Bandung. Karena tanpa ada koordinasi dan diizinkan oleh beliau-beliau yang ngatur, kita nggak akan bisa. Kabayang kalau nggak diatur, aya opat pengajian bentrok di dia saya, di itu saya, di saya semua mengatakan saudara-saudara yang di sana, mari kita berjuang. Kan liur itu kan. Ya ustaz di ujung sana, ustaz di ujung sini, ustaz di sini. Tapi karena oleh manajemen diatur, hari ini jam segini percikan iman, nanti ba'da duhur ini, ba'da menjelang maghrib ini, jadi we teratur. Jadi kita ini hidup nggak bisa sendirian. Hidup itu berbagi dan saling menghargai. Maka Ramadan itu mengajari kita hidup untuk berbagi kebaikan. Ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261. Bahwa kalau kita berbuat baik ya, maka Allah mengumpamakan mathalul ladzina yunfiquna fis amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Kalau kamu berbuat kebaikan seperti kamu menanam satu benih. Dalam setiap benih ada 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 butir biji. Berarti kalau kita berbuat kebaikan, sesungguhnya kita bukan 1 kali kebaikan, tapi 700 kali lipat kebaikan. Ibu bapak kesini berkorban waktu, minimal berkorban waktu, berkorban finansial. Kan kesini teh harus bayar angkot, harus bayar Gojek. Ingat loh Bu, ibu kudu bayar, jangan gini, Bu bayarnya saya mau ngaji.
Nggak tahu ya percikan iman. Ngaji saya di percikan iman. Ibu kudu mayar. Mayar, jangan ngaku-ngaku murid Pak Aam. Kamu nggak tahu Ustaz Aam? Saya teh mau ngaji, bayar. Gitu ya. Nah, Pak Aam nu ngabayarkan sok, tapi masalahnya kudu dikumpulkan eta tukang ojek. Nah, Ibu Bapak, Ibu bayar sebut saja 10.000. Dengar Ibu Bapak, Anda itu bukan 10.000. 10.000 itu satu tangkai, di dalamnya ada 100. Jadi sebenarnya bukan 1 tapi 700. Bukan 10.000. 10 kali 700 berapa? Tuh udah, kalau udah mulai kakalian mah 10 kali 700 berapa? Sabaraha. Nah ada 810. Nah ada 800 hari Anda ya mungkin pengaruh oksigen ke otak rada kurang ya. 10 kali 700 berapa? Nah 7.000. 70.000 apa 7.000? Nah jadi sebenarnya kalau ibu mayar 10.000, pahala di sisi Allah teh 10 kali 700. Kalau ibu bapak di sini ngaji anggaplah 3 jam, dari pergi tadi jam 7 sampai jam 10 anggap 3 jam, bukan 3 jam, 3 kali 700 sabaraha? Apa? 2.100 jam. Hari 2.100 jam berapa hari? Sekian teh berapa Pak? Sekian teh. Tuh, jadi ternyata kalau kita pakai hitungan matematika Allah mah dahsyat. Kalau kamu menanam satu kebaikan itu sama dengan menanam satu tangkai. Di satu tangkai itu ada 100. Nah, terus kali 7 dahsyat. Jadi ibu teh bukan 3 jam sebenarnya, tapi 2.100 jam. Berapa hari kah? Can aya jawaban dari tadi. Jawabannya teh wallahu a'lam. Jawabannya teh sekian, saudara-saudara. Nah, artinya yuk kita biasakan kesadaran untuk berbagi ya. Termasuk kesadaran berbagi juga kalau di pengajian ibu agak longgar, ada yang baru datang ibu geser, teteh kosong. Ibu mah henteu kalah ka kita. Tahu aku juga, tahu. Eta si ibu kakara datang, kadiekeun tasnya, kadia teh tasna. Dudukna tadi nak kieu jadi kieu. Jangan begitu, ya. Tafassahu fil majalis, berlapang-lapang teh. Ayo Kang, geser, ayo Kang, gitu. Tas kamu kadiekeun, eta si ibu geus luak lieu kadiekeun. Gimana? Yang saya ceritakan mitos apa fakta? Kesadaran untuk berbagi. Nah, yang ke-8, kesadaran untuk menjaga amanah, ya. Kesadaran untuk menjaga amanah, gitu. Ibu bapak, amanah. Sebenarnya semua yang ada di genggaman kita kan amanah. Kesehatan itu amanah, umur itu amanah, rezeki itu amanah. Jadi saum itu ngajarin kita untuk menjaga amanah. Artinya kesadaran untuk menjaga amanah itu harus lebih ditingkatkan lagi. Ini ada di dalam hadis yang agak panjang. Idmanu lisitan min anfusikum adman lakumul jannah. Jaga oleh kamu 6 hal, aku jamin kamu masuk surga. Usduku idza haddatstum, bicara ya yang jujur. Jadi kata Nabi, jaga oleh kamu 6 hal. Jaga oleh kamu 6 hal, aku jamin surga untukmu. Ya, ibu yang di sana kedengaran suara saya? Yang di belakang sana kedengaran ya? Oke. Jadi kata Nabi, idmanu lisitan, jaga oleh kamu dariku 6 hal. Adman lakumul jannah, aku jamin
kamu dengan surga. Satu, usduqu idza haddatstum. Satu, jujur. Ya. Yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum. Ya. Penuhi janji. Jadi satu, jujur. Dua, penuhi janji. Kalau kita janji teh wujudkan gitu. Bapak kalau bilang insya Allah nanti kalau ada uang beli baju lebaran. Bapak kudu bener beli baju lebaran. Kalau ada uang kasih tahu, mah aku ada uang. Kenapa? Tunaikan, penuhi bila janji. Satu, jujur. Dua, penuhi janji. Terus wa'addu idza tumintum, tunaikan amanah. 3 tuh. Jadi 1, jujur. 2, penuhi janji. 3, tunaikan amanah. Ya, tunaikan amanah. Yang keempat, wahfadzu furujakum, jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Ya, jaga kehormatan. Apa yang dimaksud jangan jaga kehormatan? Maksudnya bukan gila hormat. Jaga kehormatan tuh maksudnya begini Bu. Kalau ibu sebagai wanita muslimah ya, kalau di mall gitu atau di kafe ngobrol teh jangan merasa kafe teh milik Anda. Jadi Rina cek urang teh kan kionya. Tah si Ani eta sampai orang-orang teh iya, cik atuh jaga kehormatan. Kieunya kan orang teh oh gitu, lain gitu. Nah jadi cukup we sameja. Oh gitu, pantasan. Sampai sakafe ningali semua. Tidak jaga kehormatan. Bu, kalau di tempat umum ibu manggil suami, ibu mendekat. Jangan, saya pernah tadi mall di sini. Saya di bawah lagi lihat pameran mobil. Tiluhur gini, ayah, aku aja yang bukan ayah dia ngaliuk atuh kabayang tuh. Aku tuh bukan ayah dia, aku tuh bukan suami dia, tapi kan jadi ngaliuk, ayah. Semua ayah lihat. Tete tidak jaga kehormatan. Bu asa teu lucu we atuh, jejeritan pakai kerudung, ayah. Apa susahnya turun pakai eskalator, pakai lift, deketin suami, ayah gitu. Jika nama ditelepon si ayah nate, jika saya keur memperhatikan mobil kieu, duit mah nggak punya ngan resep we ningalian kita meureunnan nelpon ta si istrina teh teu diangkat-angkat gitu kan. Ayah. Eta semua ayah lihat atuh ke situ. Okay. Ibu nanti mah jangan gitu. Walau suami ibu ditelepon tadi jigana eta si ayah terlalu asyik ya lihat pameran mobil. Ibu turun nyamperin, ayah, mama nelpon tadi. Ada apa mah? Gitu. Ayah, CF Artos. Itu lebih parah lagi. Tidak menjaga kehormatan Anda dan tidak menjaga kehormatan suami. Ayah kesini, ayah harus bayar. Jaga kehormatan. Oke ya. Mulai hari ini jaga kehormatan kita ya. Nah, jadi kalau ngomong jangan teriak-teriak ya kan gitu. Asa tuh lucu dah. Walaupun ibu pulang dari ngaji nih, temen ibu agak di depan. Si kokom teh kumahanya menen. Ibu telepon, kalau nggak diangkat ibu jalannya rada cepat. Kom, gitu. Tuh kan bener. Jadi ayah nu ngajawab. Jadi itu teh jagalah kehormatan kita, jaga kehormatan. Nah, paham Bu maksudnya ya? Jadi yang gitu-gitu teh jadi akhlak, ya kan gitu, jadi akhlak. Anak pengen beli es krim ya gitu ya, mama deketin, nah sayang nanti ya beli es krimnya udah makan ya, nanti beli es krim ulah ya mah, mama pengen es krim dahar heula
kata mamah makan dulu, makan dulu. Sampai semua ngelihat, oh mamah punya uang, tapi kamu makan dulu. Atuh bu, tong gitu. Bisik aja, sayang mama beliin es krim tapi kamu makan dulu ya. Kalau udah makan sok beli es krim. Ngomong nanti ya, nenek makan dulu. Gitu. Nuker makan ngalaliuk. Kabar. Bu, yang saya ceritakan nih ngarang atau ada kenyataannya? Mitos apa fakta? Pelakunya orang lain apa ibu? Oh aku, oke. Aku ya. Nah yang berikutnya ya, waghuddu absarakum, jaga pandangan. Bu, maksud jaga pandangan teh kita memandang orang itu yang positif-positif saja. Biasakan kita melihat orang itu sisi baiknya ya. Nah kalau saya lihat orang sisi buruk, emang saya nggak punya sisi buruk, paham tuh? Misalnya, ari kamu punya temen sahawae, aya 5an, sahawae si A tak eta mah pemalas, si B dia mah pedit, ya, si C dia mah kalau tidur sok ngorok. Ibu, yang saya sebut keburukannya semua. Tapi beda lagi, kamu punya teman berapa? Sobat tilu. Hiji si A, Masya Allah dia mah sayang banget sama keluarga dan istrinya teh. Aku juga belajar dari dia bagaimana menyayangi keluarga. Yang kedua si B, dia mah sayang banget sama orang tuanya. Sampai aku sedih karena dulu ketika orang tuaku masih ada, aku gak sebaik dia. 3 si C, Masya Allah dia mahnya, ibadah nate meni rajin teh. Senin Kemisnya rajin, aku juga susah mengimbanginya. Nah saya orang baik. Kenapa saya orang baik? Karena yang dilihat dari teman saya adalah kebaikannya. Jadi ciri Anda itu punya teman yang baik, kalau ditanya tentang siapapun, yang dia sebut kebaikannya. Dah kalau disebut keburukannya, ada semua orang juga punya keburukan, bener gak? Sesoleh-solehnya orang, ya gini, sebejat-bejatnya orang ada baiknya, dan sebaik-baiknya orang ada bejatnya. Iya itu mah manusia tuh bu. Sesolehah-solehahnya ibu itu ada bejatnya. Sebejat-bejatnya saya ya solehna. Ibu bener ya. Sebejat-bejatnya saya ada solehnya. Sesolehah-solehannya ibu itu ada bejatnya. Apa yang salah dari omongan saya? Tidak ada. Nah Anda langsung nih gue tidak ada. Artinya manusia mah pasti ada sisi gelap. Jadi ciri saya mah ini, kalau ngukur orang itu baik dan tidak, tanya aja temennya. Kalau dia selalu bicara baik tentang temennya, tentang keluarganya, saya yakin saya juga akan jadi objek omongan kebaikan dia. Paham? Saya misalnya kenal dengan Abah Jenal. Saya tiap nanya ke Abah Jenal tentang teman-temannya selalu positif. Maka saya yakin ketika Abah Jenal ditanya tentang saya, Abah Jenal akan cerita kebaikan-kebaikan saya. Tapi kalau Abah Ihin nggak ada di sini. Ini kan Abah Jenal, ada Abah Ihin Solihin. Nah, si Abah Ihin mah kalau ditanya teh tentang keburukan, saya kudu waspada. Saya pun nanti akan diomongin keburukan saya. Gampang atau nilai orang mah gitu. Sebenarnya, kenapa? Karena apa yang dia lakukan akan jadi representasi dirinya, gitu ya. Makanya jaga pandangan, sok berpikir yang positif, pandang orang lain itu sisi baik kan gitu. Ada sisi buruk. Dan memang manusia mah teu aya nu sampurna. Ibu ari ibu melihat suami itu sisi baik, sisi buruk. Nih ngaku gitu sisi buruk. Ibu, lihatlah suamimu sisi baik. Kalau ibu selalu melihat sisi buruk, maaf ya, emang ibu suci? Hah? Tong seserian aku jawab. Mun ibu selalu lihat suami itu sisi buruk, emang lo suci? Enggak, sama kita itu saya pasti banyak sisi buruknya. Tapi ya gini-gini juga mungkin ada sisi baiknya gitu, ya kan? Iyalah. Dah manusia, ibu banyak sekali sisi baiknya. Tapi saya yakin sisi buruknya ada. Tapi udahlah, sisi buruknya saya tutup mata. Kenapa dah saya juga ada keburukan. Tak itu jaga pandangan teh kayak gitu. Nah yang terakhir adalah jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan.
Bu, kalau kita punya kuasa, jangan sewenang-wenang. Jangan mentang-mentang kita punya kuasa. Jangan. Kenapa? Karena kekuasaan tuh ada saat habis. Ya. Pertanyaannya, kalau jadi presiden, apa selamanya jadi presiden? Akan selesai. Kalau jadi wali kota, nggak selamanya jadi wali kota, ada selesai. Kalau jadi anggota dewan, ada saat selesai. Jadi apapun ada selesainya. Makanya saat kita punya otoritas, punya wewenang, jangan sewenang-wenang, jangan ngasal. Karena apa? Sebenarnya itu sesaat kekuasaan itu. Nah, kata Nabi, kalau kau bisa menjaga itu, apa tadi? Jujur, penuhi janji, tunaikan amanah, jaga kehormatan, jaga pandangan, jaga tangan dari kesewenang-wenangan, azman lakumul jannah. Aku jamin kamu masuk surga. Dan memang menjaga 6 hal itu gak gampang. Ya gak? Nah, jadi ibu, bapak, saudara-saudaraku tercinta, ini adalah penghujung Ramadan, 10 hari terakhir. Mari kita berjuang untuk melahirkan 8 kesadaran. 1 kesadaran introspeksi, 2 kesadaran perbaikan diri, 3 kesadaran untuk ikhtiar, 4 kesadaran untuk menjaga totalitas, 5 kesadaran untuk beradaptasi dengan segala kebaikan, 6 kesadaran untuk selalu mendengar nasihat, 7 kesadaran untuk berbagi, dan terakhir kesadaran untuk menjaga amanah. Semoga Ramadan yang indah ini menghantarkan kita kepada 8 kesadaran, ya. Ibu, itu saja, dan mungkin ini MPI terakhir selama di bulan Ramadan. Nanti insya Allah selesai Ramadan di bulan April kita bertemu lagi di sini di Majelis Percikan Iman yang kita laksanakan sebulan sekali di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Nanti diinformasikan tanggalnya insya Allah. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.